Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, dosa adalah sebuah perbuatan tercela yang dilakukan oleh manusia dan bertentangan dengan perintah agama. Pada hakikatnya, setiap dosa yang dilakukan oleh manusia akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Namun ternyata ada beberapa dosa besar yang balasannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Dosa-dosa tersebut diantaranya didasarkan pada hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap dosa akan diakhirkan atau ditunda balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat, kecuali al-baghi atau zolim, durhaka kepada orang tua dan memutuskan silaturahmi. Allah akan menyegerakan di dunia sebelum kematian menjemput. Hadis riwayat Al-Hakim. Mari kita bahas satu persatu dosa-dosa yang bisa kita dapatkan balasannya selama di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang pertama yaitu dosa dari orang yang berbuat zolim. Salah satu dosa yang Allah segerakan balasannya di dunia adalah zolim. Perbuatan zolim ini adalah salah satu perbuatan yang dapat mengotori hati, seperti sombong, dengki, ghibah, fitnah, dusta, dan sebagainya. Karena itu zolim termasuk dari dosa besar. Manusia yang zolim akan mendapatkan balasan di dunia dan siksa pedih di akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Asy-Syura ayat ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu alal ladina yaslimunan nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum azabun alim, yang artinya sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zolim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda siksaan mereka dan ajal mereka agar mereka kian bertambah zolim dan melampaui batas. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 178. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanal ladzina kafaru annama numlillahum khairul li anfusihim
innama numli lahum liyazdadu isman walahum azabum muhin, yang artinya jangan sekali-kali orang kafir mengira bahwa sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepadanya baik bagi dirinya. Sesungguhnya kami memberinya tenggang waktu hanya agar dosa mereka makin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Lalu dosa yang kedua adalah dosa karena durhaka kepada orang tua. Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk memuliakan dan memperlakukan sebaik mungkin kedua orang tua. Bukan tanpa alasan, memuliakan orang tua bisa menjadi sebab seorang anak menjadi ahli surga. Sebaliknya, jika seorang anak berbuat durhaka kepada orang tua, maka itu juga akan menjadi sebab dirinya menjadi penghuni neraka. Karena itu, berperilaku baik kepada kedua orang tua merupakan satu kewajiban. Dan Islam pun sudah memerintahkan hal itu seperti yang dijelaskan dalam firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughana indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qaulan karīmā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Tidak hanya itu, larangan durhaka kepada orang tua juga dijelaskan dalam beberapa hadis. Salah satunya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan riwayat lain dari Mughirah bin Syu'bah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian berbuat durhaka kepada para ibu kalian dan mengharamkan mengubur anak perempuan hidup-hidup, menolak kewajiban dan menuntut yang bukan haknya. Allah juga membenci kalian menyebarkan kabar burung, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Selain dipercepat siksanya di dunia, durhaka kepada orang tua juga membuat amal soleh tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Kemudian dosa yang ketiga adalah dosa orang yang memutuskan silaturahmi. Ini adalah dosa terakhir yang langsung Allah balas di dunia, yaitu jika ada orang yang memutuskan silaturahim. Bahkan Islam secara tegas mengancam orang-orang yang berbuat dosa semacam ini. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itulah sejumlah dosa yang Allah segerakan balasannya ketika di dunia. Semoga kita semua bisa semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari dosa-dosa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.